Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mutiara selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kesempatan yang diberikan pada hari ini kita dapat mengikuti presentasi kelompok 2 dengan topik proyeksi laporan keuangan. Perkenalkan, saya Patrick selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi pada kesempatan hari ini. Adapun susunan acara presentasi pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penutup. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Syahrul, kedua ada Intan Hijriani, yang ketiga ada Farhan Irsandi, yang keempat ada Agung Nasrullah, yang kelima ada Raisa Hafiza, yang keenam ada Rosalia, yang ketujuh ada Afitia Rizky Kadarina, yang ke-8 ada Ganang Agung Kusuma, yang ke-9 ada Rifan Mahfur, yang ke-10 ada Amar Ma'ruf Soekarno Putra, yang ke-11 Patrick Bagaswara, dan terakhir Naristia Angger. Baik, memasuki acara inti, kelompok 2 akan memaparkan materi yang mencakup dari pertama adalah proyeksi laporan, pengertian proyeksi laporan keuangan. Yang kedua, tujuan dan manfaat proyeksi laporan keuangan. Ketiga, komponen dan ruang lingkup proyeksi keuangan. Keempat, proforma laporan keuangan dan kegunaannya. Kelima, sales forecasting. Keenam, peramalan kas jangka pendek atau short term cash forecasting. Ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi laporan keuangan. Delapan, analisa proyeksi untuk mengambil keputusan manajerial. Dan yang terakhir yaitu studi kasus proyeksi laporan keuangan. Baik, memasuki acara inti, bagi pemateri silahkan. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian proyeksi keuangan. Apa itu proyeksi laporan keuangan? Proyeksi laporan keuangan adalah proses memperkirakan kondisi keuangan perusahaan di masa depan yang dibangun dari data historis, asumsi realistis, dan rencana manajemen. Proyeksi laporan keuangan menggambarkan prediksi pendapatan, biaya, laba, arus kas, dan posisi keuangan. Untuk pengertiannya sendiri, menurut para ahli, yang pertama ada Listiowati, proyeksi laporan keuangan adalah perencanaan keuangan masa depan berdasarkan laporan keuangan sebelumnya. Dan menurut Dwi Lestari, proyeksi keuangan adalah aktivitas manajerial untuk menganalisis data masa lalu agar dapat menentukan keputusan keuangan di masa depan. Selanjutnya, mengapa proyeksi laporan keuangan itu penting? Yang pertama, proyeksi keuangan mampu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan kas di masa depan, membantu menentukan kebutuhan modal kerja dan rencana pendanaan, bisa juga menjadi dasar penyusunan anggaran dan strategi bisnis, serta membantu mengantisipasi risiko dan kondisi yang tidak pasti. Jadi, inti dari proyeksi laporan keuangan adalah memperkirakan masa depan dengan pendekatan data masa lalu yang harus realistis, berbasis dengan data, konsisten, dan dapat dijelaskan. Proyeksi laporan keuangan penting sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan tujuan dan manfaat proyeksi laporan keuangan. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan dan proyeksi laporan keuangan. Yang pertama yaitu memberikan gambaran prospektif cair. Melalui proyeksi, perusahaan dapat memperkirakan posisi keuangan, kinerja laba, serta arus kas yang akan dihasilkan pada periode mendatang. Informasi ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu bertahan dan berkembang, sekaligus memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai resiko keuangan. Yang kedua yaitu dasar perencanaan strategis dan anggaran. Dengan adanya proyeksi laporan keuangan, perusahaan tidak berjalan tanpa arah, melainkan memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan rencana jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, proyeksi menjadi acuan utama dalam penyusunan bisnis plan, analisis investasi, dan penetapan target finansial perusahaan. Yang ketiga yaitu menilai dampak keputusan manajemen.
Proyeksi laporan keuangan bertujuan untuk menilai dampak dan berbagi keputusan manajerial. Misalnya, ketika perusahaan ingin mengubah struktur modal, strategi pemasaran, atau kebijakan operasional, proyeksi dapat digunakan untuk melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas perusahaan. Selain itu, proyeksi memungkinkan manajemen menguji berbagai skenario, baik optimistis, realistis, maupun pesimistis, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terstruktur dan berbasis analisis. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi risiko lebih awal. Tujuan penting lainnya adalah mengidentifikasi risiko keuangan sejak dini. Melalui proyeksi, perusahaan dapat memperkirakan kemampuannya dalam membayar utang jangka pendek, memenuhi kewajiban bunga, serta menjaga kestabilan arus kas. Oleh karena itu, proyeksi laporan keuangan sering dimanfaatkan oleh manajemen, auditor, dan kreditor sebagai sistem peringatan dini atau early warning system. Yang selanjutnya, manfaat proyeksi laporan keuangan. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Manfaat utama proyeksi laporan keuangan ialah mendukung pengambilan keputusan manajerial. Angka-angka proyeksi membantu manajemen memilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Selain itu, proyeksi berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah rencana bisnis yang disusun sudah realistis dan layak untuk dijalankan. Yang kedua yaitu mengukur kinerja dan variance analysis. Dengan membandingkan antara proyeksi dan realisasi, perusahaan dapat mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Dari perbedaan tersebut, manajemen dapat menemukan akar masalah dan segera mengambil tindakan koreksi, sehingga kesalahan yang sama tidak berulang pada periode berikutnya. Yang ketiga yaitu penilaian investasi dan valuasi. Dalam konteks investasi, proyeksi laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting. Investor membutuhkan informasi prospektif untuk memperkirakan tingkat pengembalian atau expected return. Yang keempat yaitu menghasilkan peramalan penjualan yang lebih akurat. Manfaat lainnya ialah membantu perusahaan menghasilkan peramalan penjualan yang lebih akurat. Proyeksi penjualan disusun untuk mempertimbangkan tren penjualan, kondisi industri, persaingan, serta kapasitas perusahaan. Selain itu, proyeksi laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan investor, bank, dan mitra bisnis. Melalui proyeksi, perusahaan dapat menyampaikan arah dan rencana bisnis secara objektif, terstruktur, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui perencanaan finansial yang matang. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai komponen dan ruang lingkup proyeksi keuangan. Baik, selanjutnya yaitu komponen dan ruang lingkup proyeksi keuangan. Untuk yang pertama yaitu komponen, tentunya ada tiga ya, yang umum. Yang pertama laporan laba rugi, yang merupakan proyeksi pendapatan dan pengeluaran bisnis, termasuk perkiraan persentase keuntungan yang akan diperoleh. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh ya tentang potensi profitabilitas bisnis. Kemudian yang kedua ada laporan arus kas yang berisi informasi tentang jumlah pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas. Kemudian yang ketiga tentunya ada neraca yang berisi aset, kemudian ada utang dan juga ekuitas. Kemudian terkait ruang lingkup, jadi ruang lingkup ini mengacu pada sejauh mana proyeksi tersebut menjangkau, kemudian tujuannya bagaimana, dan detail yang disertakan seperti apa. Ruang lingkup ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik penggunaannya. Misalkan di sini ada jangka waktu, misalkan ada 12 bulan ke depan, atau misalkan proyeksi laporan keuangan itu bisa 3 hingga 5 tahun ke depan. Kemudian ada tingkat detail, di mana proyeksi untuk manajemen internal itu mungkin sangat rinci, sedangkan untuk investor luar atau mungkin ke masyarakat itu mungkin berfokus pada ringkasan saja. Kemudian dari tujuannya, jadi ruang lingkup itu ditentukan oleh mengapa proyeksi dibuat. Tujuan ini menentukan pos mana yang nantinya kita tekankan dan seberapa konservatif atau agresif asumsi yang digunakan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai proforma laporan keuangan dan kegunaannya. Pengertian proforma laporan keuangan adalah laporan keuangan, proyeksi, atau simulasi yang disusun untuk menunjukkan bagaimana kondisi laporan keuangan akan terlihat jika suatu transaksi atau peristiwa tertentu terjadi.
Jadi proforma bukan laporan aktual, tetapi bersifat perkiraan dan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Komponen proforma laporan keuangan, yang pertama ada proforma laporan laba rugi. Itu menunjukkan proyeksi berupa pendapatan, beban operasional, dan laba rugi. Proforma neraca menunjukkan proyeksi posisi keuangan yang berupa aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang ketiga, proforma laporan arus kas menunjukkan proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang keempat, catatan atas laporan proforma berisi mengenai asumsi yang digunakan dalam proyeksi, metode perhitungan, dan penjelasan atas perubahan angka. Selanjutnya, kegunaan proforma laporan keuangan. Yang pertama, menilai dampak transaksi besar. Ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh transaksi besar terhadap laba, aset, dan arus kas perusahaan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Membantu manajemen memilih keputusan terbaik berdasarkan proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Yang ketiga, menarik investor dan kreditur. Memberikan gambaran potensi keuntungan dan kemampuan perusahaan membayar utang sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan pemberi pinjaman. Yang keempat, membantu perencanaan dan budgeting. Menjadi dasar dalam menyusun anggaran dan rencana keuangan agar lebih terarah dan realistis. Yang kelima, menganalisis risiko dan sensitivitas. Digunakan untuk menguji berbagai skenario sehingga perusahaan dapat mengantisipasi risiko. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan peramalan penjualan atau self forecasting. Next. Mari kita bedah definisinya terlebih dahulu. Proyeksi penjualan adalah perkiraan penjualan di masa mendatang yang tidak dibuat sembarangan, melainkan didasarkan pada 4 pilar utama, yaitu yang pertama ada data historis perusahaan, kemudian tren pasar dan kondisi ekonomi terkini, yang ketiga asumsi pertumbuhan yang realistis, serta faktor internal dan kondisi industri. Mengapa kita perlu melakukan ini? Ada 4 tujuan utamanya. Yang pertama adalah untuk menilai seberapa besar potensi pendapatan kita di masa depan. Yang kedua adalah dasar utama dalam menyusun proyeksi laba rugi, neraca, dan arus kas. Jika proyeksi penjualan salah, semua laporan keuangan pro forma juga akan meleset. Yang ketiga, mendukung perencanaan bisnis strategis. Dan yang terakhir, untuk menilai prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Next. Agar peramalan kita akurat, kita membutuhkan data yang komprehensif. Kita bisa membaginya menjadi 3 sumber data. Yang pertama ada data historis. Kita melihat ke belakang bagaimana penjualan 3-5 tahun terakhir, bagaimana tren pertumbuhan volume dan harganya, yang mana ini akan mencerminkan kinerja masa lalu perusahaan. Kemudian yang kedua ada data eksternal atau makroekonomi. Perusahaan tidak hanya berdiri sendiri, kita harus melihat adanya PDB, daya beli masyarakat, tingkat inflasi, suku bunga, kurs mata uang, serta bagaimana pergerakan kompetitor perusahaan. Kemudian yang ketiga ada data internal. Kita juga harus melihat ke dalam perusahaan. Apakah kapasitas produksi kita cukup? Bagaimana strategi pemasaran dan kebijakan harga kita? Apakah ada rencana ekspansi tahun depan? Semua ini akan mempengaruhi angka penjualan yang ada. Next. Lalu, bagaimana cara kita menghitungnya? Ada 5 metode umum yang bisa kita gunakan dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang pertama ada pertumbuhan historis. Ini merupakan metode yang paling simpel. Kita menggunakan rata-rata pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya untuk memprediksi penjualan tahun depan. Yang kedua ada tren linier, yaitu menggunakan garis tren dari data historis atau data masa lalu yang ada. Yang ketiga ada analisis regresi. Ini lebih kompleks dan akurat karena menghubungkan penjualan dengan beberapa variabel lain seperti inflasi naik, PDB, dan kurs. Kemudian yang keempat ada market share. Kita menghitung total market size lalu mengalihkannya dengan target pangsa pasar perusahaan yang kita punya. Yang kelima ada rencana manajemen yang mana bersifat kualitatif mengacu pada strategi interval atau rencana ekspansi khusus yang mungkin tidak tercermin di data historis perusahaan. Next. Nah, sebagai gambaran konkretnya, mari kita
contohkan dengan metode yang sederhana. Misalkan pada tahun 2024 terdapat penjualan sebesar 10 triliun, di mana dengan pertumbuhan sebesar 7%. Maka pada tahun 2025 akan diproyeksikan pendapatan menjadi 10,7 M. Kemudian untuk 2026 penjualan diproyeksikan sebesar 11,449 miliar. Adapun risiko dan ketidakpastian yang ada, yaitu yang pertama kenaikan inflasi, kemudian slide sebelumnya. Adapun risiko dan ketidakpastian yang harus diantisipasi. Yang pertama ada kenaikan inflasi atau fluktuasi kurs, kemudian persaingan yang semakin ketat dan perubahan regulasi pemerintah, kemudian kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, eh, sangat disarankan tidak hanya membuat satu angka, tetapi gunakan beberapa skenario seperti proyeksi versi optimis, kemudian moderat, dan pesimis agar manajemen siap menghadapi berbagai kemungkinan yang ada. Next. Nah, selanjutnya peramalan kas jangka pendek akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya mengenai peramalan kas jangka pendek atau short-term cash forecasting. Short-term cash forecasting adalah proses memperkirakan arus kas masuk dan kas keluar dalam jangka pendek, yaitu harian, mingguan, dan bulanan, untuk memastikan perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu, menghindari kekurangan kas atau cash shortage, mengurangi kelebihan kas agar tidak idle, dan fokusnya bukan pada laba tetapi pada kas aktual. Metode short-term cash forecasting sendiri memiliki 3 metode yang sering digunakan, yaitu receipt and disbursement method atau metode penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua ada adjusted net income method atau metode laba bersih disesuaikan. Dan yang terakhir ada cash budget anggaran kas, yaitu merupakan pengembangan dari metode penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama, metode penerimaan dan pengeluaran kas adalah metode yang memproyeksikan kas dengan merinci semua kas masuk dan kas keluar berdasarkan jadwal yang sudah diketahui. Metode ini dinilai paling akurat dan paling sering dipakai untuk peramalan mingguan atau bulanan. Pada metode ini, data yang dibutuhkan dari laporan keuangan dan data pendukungnya berupa kas masuk seperti penjualan tunai, penagihan piutang usaha, dan pendapatan lain-lain seperti bunga dan dividen. Sedangkan dari kas keluar, seperti pembayaran utang usaha, gaji dan upah, beban operasional, pembayaran bunga pinjaman, dan atau pajak. Contoh dari metode penerimaan dan pengeluaran kas, pertama, kas masuk, terdapat penjualan tunai senilai 80 juta, dan penagihan piutang sebesar 40 juta dengan total kas masuk 120 juta. Sedangkan untuk kas keluar terdiri dari pembayaran pemasok sebesar 50 juta, gaji 30 juta, dan biaya operasional 20 juta. Jika ditotal, maka kas keluar bernilai 100 juta rupiah. Dari data tersebut, maka didapatkan bahwa kas masuk sebesar 120 juta dan kas keluar sebesar 100 juta. Selisih dari kas masuk dan kas keluar yaitu 20 juta yang merupakan surplus kas. Interpretasi dari metode ini yaitu yang pertama, perusahaan memiliki kelebihan Mbak Intan, apakah ada kendala? Suaranya belum masuk? Mbak Intan, apakah ada kendala? slide selanjutnya. Oke. Metode selanjutnya yaitu adjusted net income method, yaitu metode laba bersih yang disesuaikan, di mana laba bersih yang dianggarkan kemudian disesuaikan dengan item non-kas dan perubahan dalam akun modal kerja.
penyusutan, amortisasi serta perubahan piutang, persediaan dan utang usaha diperhitungkan untuk mendapatkan estimasi arus kas. Metode ini cocok digunakan untuk peramalan jangka pendek yang relatif lebih panjang seperti bulanan. Metode ini berangkat dari laba bersih lalu disesuaikan dengan item non-kas dan perubahan modal kerja. Metode ini dinilai lebih sederhana dan tetapi kurang detail. Selanjutnya, pada metode laba bersih yang disesuaikan, data yang dibutuhkan dari laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca. Pada laporan laba rugi yaitu berupa laba bersih dan beban non-kas seperti penyusutan dan amortisasi. Sedangkan pada neraca yaitu seperti perubahan piutang, perubahan persediaan, dan perubahan utang usaha. Contoh dari metode Adjusted Net Income Method atau metode laba bersih yang disesuaikan yaitu diketahui data perusahaan berupa laba bersih 50 juta, penyusutan 10 juta, dan piutang naik 5 juta, serta persediaan turun sebesar 3 juta. Utang usaha naik sebesar 2 juta. Dari data tersebut dapat dirinci sehingga ditemukan arus kas operasi sebesar 60 juta. Dari 60 juta ini dapat diinterpretasikan bahwa walaupun laba bersih hanya 50 juta, kas operasi sebesar 60 juta dikarenakan ada beban non-kas dan modal kerja dikelola dengan baik. Selanjutnya. Metode selanjutnya itu kas budget atau anggaran kas. Kas budget menyajikan proyeksi kas awal, kas masuk, dan kas keluar, serta kas akhir untuk setiap periode. Metode ini sangat sistematis dan cocok untuk analisis likuiditas jangka pendek. Data yang dibutuhkan pada metode ini yaitu saldo kas awal, proyeksi kas masuk seperti penjualan dan piutang, proyeksi kas keluar seperti biaya dan utang, dan kebijakan saldo kas minimum. Selanjutnya, contoh perhitungan dari anggaran kas dapat diketahui bahwa data Februari berupa saldo kas awal 15 juta, kas masuk 100 juta, dan kas keluar 95 juta. Dari data ini dapat dirinci bahwa saldo kas akhir sebesar 20 juta dengan diinterpretasikan bahwa saldo kas akhir positif dan aman dan perusahaan tidak memerlukan pembiayaan tambahan. Selanjutnya, dari 3 metode tersebut dapat dibandingkan dari 3 ciri utama yaitu fokus, data utama, kelebihan, dan kelemahan. Untuk fokus dari metode Receipt and Disbursement itu lebih fokus pada kas aktual, adjusted net income pada laba berupa kas budget berupa likuiditas. Data utama dari Receipt and Disbursement yaitu jadwal kas masuk dan keluar, adjusted net income yaitu laporan neraca, kas budget yaitu kas awal dan proyeksi. Kelebihan dari tiap metode tersebut adalah Receipt and Disbursement berupa keakuratan yang lebih tinggi, adjusted net income sederhana, cash budget yang sistematis. Kelemahan dari setiap metode ini, Receipt and Disbursement berupa lebih detail dan kompleks, sedangkan adjusted net income kurang detail. Untuk cash budget sendiri bergantung pada estimasi. Short-term cash forecasting sangat penting untuk menjaga likuiditas. Dalam analisis laporan keuangan, Receipt and Disbursement untuk detail, adjusted net income untuk gambaran cepat, cash budget untuk evaluasi likuiditas periodik, dan ketiga metode tersebut saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi laporan keuangan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi laporan keuangan yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam perusahaan dan biasanya dapat dikendalikan oleh manajemen. Apa saja faktor internal? Yaitu faktor internal terdiri dari kebijakan manajemen, termasuk strategi investasi, pembiayaan, dan kebijakan dividen. Misalnya keputusan untuk ekspansi akan meningkatkan aset dan juga biaya. Selanjutnya adalah kinerja historis perusahaan. Data laporan keuangan sebelumnya digunakan untuk mengidentifikasi tren pendapatan, biaya, dan laba. Jika tren stabil, proyeksi lebih akurat. Selanjutnya adalah struktur modal. Proporsi utang dan juga ekuitas mempengaruhi beban bunga dan juga laba bersih. Perusahaan dengan utang tinggi akan memiliki proyeksi beban bunga yang besar.
Selanjutnya adalah efisiensi operasional. Tingkat produktivitas dan juga pengendalian biaya mempengaruhi margin laba. Jika efisiensi meningkat, laba diproyeksikan naik. Dan yang terakhir adalah rencana ekspansi atau investasi. Proyek baru akan mempengaruhi aset, pendapatan, dan juga arus kas di masa depan. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan dan sulit dikendalikan. Apa saja faktor eksternal? Yaitu adalah yang pertama kondisi ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro contohnya adalah inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi biaya dan juga daya beli konsumen. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dan juga regulasi. Apa saja kebijakan yang mempengaruhi, yaitu terkait dengan perpajakan, peraturan industri, dan kebijakan moneter dapat mengubah struktur biaya dan juga pendapatan. Selanjutnya adalah persaingan industri. Perubahan pangsa pasar dan harga produk mempengaruhi proyeksi penjualan. Perkembangan teknologi juga dapat menurunkan biaya produksi atau menciptakan peluang produk baru. Dan perilaku konsumen. Tren permintaan dan juga daya beli masyarakat menentukan volume penjualan. Dan faktor yang ketiga yaitu adalah selanjutnya, faktor ketiga yaitu terkait dengan asumsi proyeksi. Apa itu asumsi proyeksi? Asumsi proyeksi adalah parameter atau kondisi yang diasumsikan akan terjadi di masa depan untuk menghitung pendapatan, biaya, laba, dan juga posisi keuangan perusahaan. Tanpa asumsi, proyeksi tidak dapat dibuat karena masa depan penuh ketidakpastian. Proyeksi laporan keuangan selalu didasarkan pada asumsi seperti pertumbuhan penjualan atau sales growth, tingkat inflasi, biaya modal atau cost of capital, dan juga perubahan harga bahan baku. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis proyeksi untuk pengambilan keputusan manajerial. Next. Jadi, terdapat beberapa keputusan manajerial dengan peran analisis proyeksi serta metode evaluasi umum yang digunakan. Yang pertama adalah kelayakan investasi atau ekspansi. Peran analisisnya berupa memproyeksikan pendapatan, biaya, dan arus kas dari proyek baru untuk menilai potensi keuntungan jangka panjang. Metode evaluasi umum biasanya digunakan yaitu NPV, IRR, Payback Period atau PP, dan Profitability Index. Kemudian ada penentuan harga dan produk. Memiliki peran analisis proyeksi sebagai memproyeksikan permintaan dan biaya produksi pada berbagai tingkat harga dengan menggunakan metode evaluasi umum seperti analisis BEP dan margin kontribusi. Kemudian ada perencanaan anggaran, memiliki peran analisis proyeksi dengan menyusun anggaran operasional dan modal yang realistis berdasarkan proyeksi pendapatan dan biaya yang masuk akal. Menggunakan metode evaluasi umum seperti varian antara hasil aktual dan proyeksi anggaran. Kemudian ada manajemen risiko. Memiliki peran analisis proyeksi seperti menganalisis bagaimana skenario yang berbeda akan mempengaruhi hasil keuangan. Biasanya menggunakan metode evaluasi umum seperti analisis sensitivitas dan analisis skenario. Kemudian yang terakhir adalah strategi pendanaan, memproyeksikan kebutuhan dana di masa depan berdasarkan proyeksi neraca dan arus kas. Metode evaluasi umum yang digunakan biasanya analisis hasil keuangan seperti debt to equity ratio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya contoh kasus proyeksi laporan keuangan. Next. Terdapat kasus yaitu PT Maju Jaya Sejahtera bergerak di bidang manufaktur makanan ringan. Manajemen ingin membuat proyeksi laporan keuangan tahun 2026 sebagai dasar perencanaan dan mengambil keputusan. Terdapat data keuangan tahun 2025 realisasi. Yang pertama untuk penjualan sebesar 1 miliar. Yang kedua harga pokok penjualan 60% dari penjualan. Yang ketiga beban operasional sebesar 200 juta. Yang keempat pajak penghasilan sebesar 22%. Total aset ada 800 juta. Total liabilitas ada 300 juta dan ekuitas 500 juta. Asumsi proyek tahun 2026. Yang pertama penjualan meningkat 15%. HPP tetap yaitu 60% dari penjualan. Beban operasional naik 10%. Tidak ada penambahan hutang baru dan laba ditahan seluruhnya.
Next. Sehingga perhitungannya untuk penjualan di tahun 2026 yaitu sebesar 1 miliar dikali 115% dikarenakan terdapat peningkatan penjualan 15%, yaitu sebesar 1 miliar 150 juta rupiah. Untuk HPP-nya dikarenakan tetap sehingga 60% dikali 1 miliar 150 juta, ketemunya 690 juta. Laba kotor 1 miliar 150 juta dikurangi 690 juta, yaitu 460 juta. Beban operasional 200 juta dikali 110%, ketemunya 220 juta. Untuk laba operasi sebesar 460 juta dikurangi 220 juta, ketemunya 240 juta. Untuk pajaknya 22% dikali 240 juta, ketemunya 52 juta 800 ribu. Sehingga ketemu laba bersih yaitu 240 juta dikurangi 52 juta 800, ketemunya 187 juta 200 ribu. Untuk tabelnya ada di sebelah kanan, yaitu penjualan sebesar 1 miliar 150 juta dikurangi HPP 690 juta, ketemu laba kotor yaitu 460 juta, dikurangi beban operasional 220 juta, ketemu laba operasi 240 juta, dikurangi pajak 52 juta 800, sehingga ketemu laba bersih 187 juta 200. Next. Ekuitas awal di tahun 2025 yaitu 500 juta dikarenakan laba di tahun 2026, sehingga total ekuitas 2026 yaitu 500 juta ditambah 187 juta 200, ketemunya 687 juta 200. Liabilitas tadi di dalam diasumsikan tetap yaitu 300 juta, sehingga total aset yaitu liabilitas ditambah ekuitas yaitu 300 juta ditambah 687 juta 200, sehingga total aset yaitu 987 juta 200 ribu. Tabelnya ada di sebelah kanan. Total aset yaitu 987 juta 200, total liabilitas 300 juta, ekuitas 687 juta 200, sehingga total liabilitas dan ekuitas 987 juta 200. Next. Kesimpulannya yaitu kinerja keuangan meningkat, kenaikan penjualan 15% menghasilkan laba bersih 187 juta 200 menunjukkan proyeksi pertumbuhan yang sehat. Efisiensi operasional terjaga, yaitu HPP tetap 60%, menandakan efisiensi produksi masih stabil meskipun volume meningkat. Yang selanjutnya struktur modal aman, tidak ada tambahan hutang sehingga pertumbuhan aset berasal dari laba internal. Kinerja keuangan meningkat, kegunaan proyeksi ini membantu manajemen dalam perencanaan anggaran, pengendalian biaya, pengambilan keputusan investasi, dan evaluasi kelayakan usaha. Langsung pada peningkatan laba dan ekuitas perusahaan. Jadi, proyeksi laporan keuangan menunjukkan bahwa PT Maju Sejahtera berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan dengan pertumbuhan penjualan yang berdampak langsung pada peningkatan laba dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materi yang sistematis dan komprehensif. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa proyeksi laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial. Karena memberikan gambaran prospektif mengenai kinerja, posisi keuangan, serta risiko yang mungkin dihadapi perusahaan di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Apabila terdapat kekurangan selama jalannya presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.